Gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak itu sama? Baik. Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak merupakan suatu perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya suatu gaya. Jadi, gaya dan gerak itu saling berhubungan. Yang berikut adalah gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya yang diberikan kepada sebuah benda dapat mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam. Contohnya seperti ketika kita sedang bermain sepak bola. Nah, kita bisa memperhatikan bola yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya yaitu berupa gaya otot kaki. Maka benda diam atau bola diam itu akan bergerak menuju ke gawang. Artinya bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Contohnya seperti ketika kita sedang bersepeda. Nah, ketika kita mendayung sepeda dengan pelan, maka sepeda ini akan melaju dengan pelan juga. Begitu pula ketika kita mendayung sepeda dengan cepat, maka laju sepeda ini akan semakin kencang. Itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Yang berikut adalah macam-macam gerak. Yang pertama, berputar. Yang kedua, mengelinding. Yang ketiga, jatuh. Yang keempat, memantul. Yang kelima, mengalir. Yang keenam, mengapung. Yang ketujuh, melayang. Dan yang terakhir adalah tenggelam. Yang pertama adalah gerak berputar. Gerak berputar adalah gerak suatu benda yang berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Contohnya, gerak berputar pada kipas angin. Kita bisa perhatikan bahwa kipas angin ini bergerak mengelilingi titik porosnya. Contoh yang kedua yaitu pergerakan kincir angin, di mana kincir angin ini bergerak juga mengelilingi pos porosnya. Ini merupakan contoh dari gerakan berputar. Yang kedua adalah gerakan mengelinding. Gerakan mengelinding ini merupakan suatu gerakan berputar sampai berpindah ke tempat lain. Nah, kita bisa perhatikan pada roda sepeda ataupun pada roda mobil. Kedua jenis roda ini bergerak secara putar, namun berputar berpindah ke tempat lain, sehingga roda ini disebut dengan mengelinding. Gerak benda yang ketiga adalah gerak jatuh, di mana gerak jatuh itu merupakan suatu benda yang semula letaknya di atas, berubah menjadi di bawah. Contohnya, benda yang jatuh adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, di situ kita bisa perhatikan bahwa semua buah yang berada di atas pohon kemudian jatuh ke bawah. Ini merupakan suatu contoh dari benda yang jatuh. Yang keempat adalah gerak memantul. Gerak memantul merupakan suatu gerak yang setelah mengenai bidang yang keras akan bergerak berbalik arah. Kita juga bisa memperhatikan pada gambar ini ada seorang anak yang sedang bermain bola, di mana bola ini melakukan gerakan memantul. Nah, gerakan memantul ini dapat terjadi pada saat benda elastis ataupun benda yang permukaannya enak. Yang kelima adalah gerak mengalir, di mana gerak mengalir ini merupakan suatu gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, pada saat kita menuangkan air dari teko ke dalam satu gelas. Nah, kita bisa perhatikan air ini mengalir
dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang keenam adalah gerak mengapung. Gerak mengapung merupakan suatu gerakan benda yang dikatakan mengapung apabila benda tersebut berada di atas permukaan air. Sehingga perahu kertas ini bisa disebut dengan gerak mengapung. Yang ketujuh adalah gerakan melayang. Suatu benda dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Contohnya, pada saat benda yang melayang, yaitu telur. Kita bisa perhatikan telur yang melayang di dalam air. Telur ini berada di antara permukaan air dan juga kasar air. Yang kedelapan adalah gerak benda yang tenggelam. Suatu benda dikatakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Contohnya, pada saat benda yang tenggelam, yaitu batu. Batu yang berada di dasar air yang tenggelam. Gerak benda ini dapat terjadi yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Adapun beberapa hal yang dapat mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, berat benda. Gerak benda yang ada yang dipengaruhi oleh berat suatu benda. Contohnya yaitu pada laju mobil dan laju kereta api. Laju mobil lebih mudah direm daripada laju kereta api, karena kereta api jauh lebih berat daripada mobil. Kemudian, hal yang kedua yaitu luas permukaan benda. Walaupun memiliki jenis benda dan berat yang sama, tetapi kecepatan benda ini yang jatuh dapat berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan luas permukaan benda. Misalkan, satu kertas dalam bentuk lembaran akan jatuh lebih lambat daripada koin yang dilipat atau kertas yang diramas. Yang ketiga yaitu bentuk permukaan benda. Bentuk permukaan benda ini dapat mempengaruhi gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk mengelinding, dan semakin halus permukaan benda tersebut, maka semakin mudah benda tersebut mengelinding. Yang keempat yaitu dipengaruhi oleh bentuk permukaan lintasan, di mana benda ini lebih mudah mengelinding di atas permukaan lintasan yang halus daripada lintasan yang kasar. Dengan demikian, benda bulat akan lebih mudah mengelinding di atas lintasan yang lebih halus dibandingkan dengan lintasan yang lebih kasar. Contohnya yaitu bola pingpong yang lebih mudah mengelinding di lantai daripada yang di jalan berpasir. Selanjutnya kita dapat membahas tentang gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Berbagai kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapat gaya yang cukup. Semakin besar gaya, maka makin besar perubahan benda yang terjadi. Apa yang terjadi di saat sebuah botol plastik kita remas atau kita pukul? Botol plastik ini dapat berubah menjadi gepeng jika kita remas atau pukul. Tangan memberi tekanan pada botol plastik. Artinya, tangan memberi gaya pada botol plastik tersebut sehingga menyebabkan bentuk dari botol plastik tersebut berubah menjadi gepeng akibat dikenai gaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda, tapi bentuknya seperti ini menjadi seperti ini. Contoh kedua yaitu pada plastisin. Jika plastisin ini kita tekan atau kita
kita gulung, maka bentuk plastisin ini akan berubah. Namun jika plastisin ini tidak kita berikan gaya, maka plastisin ini akan tetap bentuknya seperti ini. Apabila kita memberikan gaya tekan atau gulung, akan berubah menjadi bentuk yang berbeda. Dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda dari bentuk awalnya seperti ini sehingga bentuk akhirnya seperti ini. Baik, inilah hasil animasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.